Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang penyajian data. Sebelumnya kita berkenalan dulu. Saya Sukmijati Al-Mukafa sebagai moderator. Nama saya Davi Lunardi. Nama saya Lufi Alika Ismail. Nama saya Bogi Prasetyo. Nama saya Farhan. Oke, kita mulai pembahasannya. Pembahasan pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Apa itu penyajian data? Penyajian data merupakan salah satu kegiatan dalam pembuatan laporan hasil penelitian yang telah dilakukan agar dapat dipahami dan dianalisis sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Data yang disajikan harus sederhana, agar mudah dibaca. Penyajian data juga dimaksudkan agar para pengamat dapat dengan mudah memahami apa yang kita sajikan untuk selanjutnya dilakukan penelitian atau perbandingan dan lain-lain. Kemudian tujuan dan fungsi penyajian data. Tujuannya adalah memberi gambaran yang sistematis tentang peristiwa-peristiwa yang merupakan hasil penelitian atau observasi. Data lebih cepat dan mengerti, memudahkan dalam membuat analisis data, dan membuat proses pengambilan keputusan dan kesimpulan lebih tepat, cepat, akurat, dan tersusun dengan rapi. Fungsinya adalah, yang pertama menunjukkan perkembangan suatu keadaan, dan juga mengadakan perbandingan pada sewaktu-waktu. Cara penyajian data ada 3 macam, yaitu yang pertama narasi. Narasi yaitu cara penyajian data hasil penelitian yang telah dilakukan dalam bentuk narasi atau kalimat. Yang kedua tabel, yaitu kumpulan angka-angka yang disusun menurut kategori-kategori tertentu dengan sistematis. Misalnya, berat badan manusia menurut jenis kelamin, jumlah pegawai menurut pendidikan, jumlah penjualan menurut jenis barang, dan daerah penjualan, dan lain-lain. Yang ketiga, yaitu grafik atau diagram, yaitu gambar-gambar yang menunjukkan secara visual data berupa angka atau simbol-simbol yang biasanya dibuat berdasarkan data dari tabel yang telah dibuat. Next, selanjutnya penyajian data dengan narasi. Penyajian secara narasi atau teks adalah penyajian data hasil penelitian dalam bentuk kalimat. Misalnya, penyebaran penyakit malaria di daerah pedesaan pantai lebih tinggi bila dibandingkan dengan penduduk pedesaan pedalaman, atau misalnya penerapan sistem online kampus saudara tahun ini lebih buruk dari tahun-tahun sebelumnya, atau penjualan HP di daerah Parmakan lebih besar dibandingkan desa Makece. Penyajian data dalam bentuk narasi atau teks merupakan gambaran umum tentang kesimpulan tentang hasil pengamatan. Next, selanjutnya. Selanjutnya ada penyajian data dengan tabel. Tabel adalah kumpulan data yang disusun berdasarkan baris dan kolom. Baris dan kolom ini berfungsi untuk menunjukkan data terkait keduanya, di mana titik temu antara baris dan kolom adalah data yang dimaksud. Ya, di bawah ini ada contoh gambarnya ya. Tabelnya seperti apa. Lalu ada berbagai macam tabel. Tabel satu arah atau one way table adalah tabel yang memuat keterangan mengenai satu hal, golongan, kelompok, atau satu karakteristik saja. Lalu ada tabel dua arah atau two way table. Adalah tabel yang menunjukkan hubungan antara dua hal atau karakteristik. Ketika ada tabel tiga arah atau three way table, yaitu tabel yang menunjukkan hubungan dua hal atau dua karakteristik yang berbeda. Lalu ada tabel baris kolom. Lebih tepat disebut dengan tabel baris kolom. Ini adalah tabel-tabel yang dibuat selain dari tabel kontingensi, ya, kontingensi dan distribusi frekuensi, yaitu tabel yang terdiri dari baris dan kolom yang mempunyai ciri tidak terdiri dari faktor-faktor yang terdiri dari beberapa kategori dan bukan merupakan data kuantitatif yang dibuat menjadi beberapa kelompok. Ini ada tabel kontingensi. Tabel kontingensi merupakan bagian dari tabel baris kolom. Akan tetapi tabel ini mempunyai ciri khusus, yaitu untuk menyajikannya data yang terdiri atas dua faktor
atau dua variabel, yang satu terdiri atas B kategori, dan lainnya terdiri atas K kategori. Dapat dibuat daftar kontingensi berukuran B kali K dengan B menyatakan baris dan K menyatakan kolom. Lalu yang terakhir ada tabel silang tabel data. Hasil penelitian yang merupakan perhitungan frekuensi pemunculan data juga dapat disajikan ke dalam bentuk tabel silang. Penyajian data dengan grafik atau diagram, selain dapat disajikan ke dalam bentuk narasi dan tabel sebagaimana dikemukakan di atas, data-data angka juga dapat disajikan ke dalam bentuk grafik atau lengkapnya grafik frekuensi. Pembuatan grafik frekuensi pada hakikatnya merupakan kelanjutan dan pembuatan tabel distribusi frekuensi karena pembuatan grafik itu haruslah didasarkan pada tabel distribusi frekuensi. Gambar grafik frekuensi yang banyak dipergunakan dalam metode statistik adalah histogram, poligon, curve, dan garis. Next. Berbagai macam grafik. Grafik histogram atau batang histogram merupakan grafik dari distribusi frekuensi suatu variabel. Tampilan histogram berupa petak-petak 4 persegi panjang. Grafik poligon. Poligon merupakan grafik distribusi dari distribusi frekuensi bergolong suatu variabel. Tampilan poligon berupa garis-garis patah yang diperoleh dengan cara menghubungkan puncak dari masing-masing nilai tengah kelas. Jadi ya, absisnya adalah nilai tengah dari masing-masing kelas. Grafik curve. Curve merupakan peraratan atau penghalusan dari garis-garis poligon. Garis-garis poligon sering tidak rata karena adanya perbedaan frekuensi data skor, dan data skor itu sendiri mencerminkan fluktuasi sampel. Grafik garis dibuat biasanya untuk menunjukkan perkembangan suatu keadaan. Perkembangan tersebut bias naik, bias turun. Ini akan nampak secara visual melalui garis dalam grafik. Next. Oke, selanjutnya ada berbagai macam diagram ya. Di sini ada 3 diagram. Yang pertama, diagram lingkaran. Cara lain penyajian data dapat dilakukan dengan cara menyajikan data dalam bentuk diagram. Diagram tersebut dapat berupa lingkaran, batang, atau garis. Yang kedua adalah diagram batang penyajian. Data ke dalam bentuk diagram. Batang cukup mudah dilakukan dibanding diagram lingkaran. Hanya perlu menyesuaikan keterangan data dan banyak data pada masing-masing simbol X dan Y. Dan ketiga adalah diagram garis. Cara menyajikan data dalam bentuk diagram garis hampir sama dengan diagram batang. Bedanya terletak pada langkah akhirnya. Pada diagram batang, hasil akhirnya adalah menggambar batangnya. Next. Nah, di sini ada rangkuman atau istilah pentingnya ya. Tujuan penyajian data. Memberi gambaran yang sistematis tentang peristiwa-peristiwa yang merupakan hasil penelitian atau observasi. Yang pertama itu, data lebih cepat ditangkap dan dimengerti. Kedua, memudahkan dalam membuat analisis data dan membuat proses pengambilan keputusan dan kesimpulan lebih tepat, cepat, akurat, dan tersusun dengan rapi. Fungsi penyajian data adalah menunjukkan perkembangan suatu keadaan. Kedua, mengadakan perbandingan pada suatu waktu. Selanjutnya ada cara penyajian data, ada 3 macam, yaitu pertama itu narasi, yaitu cara penyajian data yang telah dilakukan dalam bentuk narasi atau kalimat. Kedua, tabel, yaitu kumpulan angka-angka yang disusun menurut kategori-kategori tertentu dengan sistematis. Misalnya, berat badan manusia menurut jenis kelamin, jumlah pegawai menurut pendidikan, jumlah penjualan menurut jenis dan daerah penjualan, dan lain-lain. Dan yang terakhir, grafik atau diagram, yaitu gambar-gambar yang menunjukkan secara visual data, berupa angka atau simbol-simbol, yang biasanya dibuatkan berdasarkan data dari tabel yang telah dibuat. Baik, itu saja materi yang dapat kami sampaikan untuk hari ini. Materi tersebut telah kami pelajari
dan telah kami rangkum agar lebih mudah dipahami oleh para pelihat. Itu saja yang dapat saya sampaikan sebagai moderator. Saya Sumajatil Mukafa, mewakili tim, ingin pamit dan terima kasih kepada kalian yang menyempatkan untuk menonton video kami ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.